Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akad musyarakah dan dasar hukum akad. Pengertian akad musyarakah. Akad musyarakah secara bahasa berasal dari kata syarakah yang berarti bersekutu dan sering disamakan dengan istilah syirkah, yaitu percampuran atau persekutuan antar dua hal ataupun lebih sehingga sulit dibedakan. Secara istilah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun intinya sepakatan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berserikat dan dalam modal dan kurang. Ulama mazhab Maliki memandang sebagai izin hukum untuk bekerjasama, sementara ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menentang kesepakatan dalam tindakan hukum. Dan mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan. Selanjutnya, dasar hukum musyarakah terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya Quran Al-Ahzab ayat 24 yang menjelaskan bahwa pada masa Nabi Daud terdapat orang-orang yang bersekutu namun sebagai berbuat zalim, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini menjadikan dasar kebolehan masyarakat dalam menyatakan saling adil dan tidak menzalimi rekan kerjasamanya tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan menjelaskan rukun dan syarat musyarakah. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun musyarakah terbagi menjadi dua, yaitu ijab dan qabul, yang menentukan adanya musyarakah. Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun musyarakah syirkah ada tiga, yaitu pertama akidain, kedua pihak yang berserikat, kedua ma'qud alaih, barang yang menjadi objek berkaitan atau modal, dan yang ketiga sikot ijab qabul, sikot ucapan serah berterima. Adapun syarat-syarat akad musyarakah diperinci sebagai dengan hal-hal yang terkait dengan rukunnya, yaitu seperti berikut. 1. Syarat akidain, yaitu A. Akal dan balik. Syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi, termasuk akad musyarakah. B. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa pembelian. Dan yang kedua, syarat yang terkait dengan ma'qud alaih, barang yang menjadi objek akad atau modal, yaitu A. Berupa modal misli. Harta misli adalah harta yang dapat ditemukan dalam pasaran. B. Sama dalam jenis dan sifatnya. Sekiranya tentang tersebut bercampur maka tidak bisa dibedakan. C. Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad sehingga masing-masing pihak mengetahui posisi masing-masing. Dan yang ketiga, syarat yang terkait dengan sikot, ucapan setelah yang terima. Sikot dalam akad musyarakah didasarkan lafaz, yaitu ucapan yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelola dana. Namun demikian sahnya akad musyarakah didasarkan pada hukm yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Macam-macam syirkah. Menurut ulama fuqaha, ada beberapa macam syirkah, yaitu yang pertama syirkah lamlak. Syirkah lamlak adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirkah ikhtiari. Syirkah ikhtiari yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah dan lainnya. Yang kedua adalah syirkah jabar. Syirkah jabar yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta dari orang yang meninggal dunia otomatis menjadi milik ahli warisnya. Yang kedua ada syirkah al-uqud.
adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Fuqaha membagi syirkah al-uqud menjadi 4, yaitu yang pertama, syirkah al-inan. Syirkah al-inan yaitu syirkah atau kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al-inan, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Adapun batasan umum dalam syirkah ini yaitu modal yang digabung tidak harus sama, tanggung jawab dan kerja juga tidak harus sama, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, kerugian ditanggung sesuai dengan persentase modal masing-masing. Yang kedua ada syirkah al-mufawadah. Syirkah al-mufawadah yaitu perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan, baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusra Amelia dengan NPM 245101056. Saya dari program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya dari kelompok 5 ingin melanjutkan materi dari rekan saya tentang macam-macam syirkah. Selanjutnya ada syirkah al-abdan atau syirkah al-amal, adalah perserikatan dalam bentuk kerja tanpa modal untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagai keuntungan seperti tukang jahit dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada syirkah wujuh, yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau dikenal baik di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Untuk selanjutnya materi tentang berakhirnya akad musyarakah. Jadi berakhirnya akad musyarakah itu yang pertama, salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Lalu yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf atau kehilangan keahlian mengelola harta. Jadi syirkah akan berakhir ketika salah satu seorang itu tidak bisa menghandle atau memanage harta dengan baik. Lalu yang ketiga ada salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, maka batal hanyalah yang meninggal saja. Nah, kalau misalkan kita melakukan kegiatan syirkah lalu ada salah seorang rekan kita meninggal, itu syirkahnya terputus. Tetapi ketika ada salah satu ahli warisnya ingin melanjutkan syirkah, maka harus dimulai dari perjanjian atau akad awal. Lalu yang keempat, ada salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, terutama pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan atau sebab lainnya. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi. Jadi kalau sudah jatuh bangkrut, maka terputuslah akad musyarakah tersebut karena dia sudah tidak bisa mengelola atau menyetorkan hartanya untuk kegiatan syirkah. Ini disepakati oleh 3 mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Syafi'i dan Hambali, tetapi Imam Hanafi berpendapat berbeda. Jadi Imam Hanafi berpendapat bahwa ketika orang tersebut dalam jatuh bangkrut atau segala macam itu tidak membatalkan syirkah, tetapi di mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga Maliki itu batal. Yang keenam, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atau atas nama syirkah. Jadi ketika seseorang membelanjakan suatu barang lalu tidak menyebutkan atau tidak mengatasnamakan itu sebagai syirkah, maka itu termasuk ke dalam hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya akad syirkah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, apabila ada ketidakpahaman dan ketidakjelasan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga para penonton atau hadirin semuanya bisa mengerti dan juga bisa memahami apa yang saya katakan. Saya akhirul kalam, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi akad musyarakah dalam perbankan syariah. Apa sih itu musyarakah? Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyumbangkan modal, lalu berbagi keuntungan sesuai kesepakatannya. Materi pertama yang saya akan bahas itu adalah musyarakah dalam pembiayaan. Biasanya, musyarakah ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Bank syariah dan nasabah sama-sama menyediakan modal. Kalau proyeknya sudah selesai, dana akan dikembalikan ke bank, lengkap dengan pembagian hasil yang sudah disepakati. Perkembangan lain dari musyarakah ini adalah adanya musyarakah mutanakisyoh atau musyarakah mengecil. Konsepnya itu seperti kepemilikan bank dalam aset akan semakin kecil seiring berjalannya dengan waktu, dan akhirnya sepenuhnya akan dimiliki oleh nasabah itu sendiri. Contohnya nih, harga rumah 100 juta, bank akan menyumbangkan 70 juta, dan nasabah itu akan menyumbangkan 30 juta. Artinya, rumah ini menjadi milik bersama. Bank 70% dan nasabah itu 30%. Rumah ini bisa disewakan bahkan kepada nasabah itu sendiri. Misalnya, sewa 1 juta per bulan. 700.000 itu untuk bank, 300.000 itu untuk nasabah. Tapi 300.000 ini juga dihitung sebagai cicilan pembelian saham bank. Setiap bulan, kepemilikan nasabah bertambah sampai akhirnya 100% rumah itu akan menjadi milik nasabah. Lalu, materi yang kedua yang saya akan bahas itu musyarakah dalam model Ventura. Apa sih model Ventura itu sendiri? Jadi, model Ventura itu menurut OJK adalah usaha pembiayaan dengan investasi dan jasa dalam jangka waktu tertentu untuk membantu perkembangan pasangan usaha. Tentu saja itu berdasarkan prinsip syariah ya. Dalam perkembangan syariah, musyarakah diterapkan dalam skema model Ventura. Bank syariah menanamkan modal di perusahaan untuk waktu tertentu, lalu melakukan divestasi. Artinya, bank menjual kembali saham yang dimilikinya, baik sebagian atau seluruhnya. Jadi, dalam akad musyarakah ini kita bisa membangun usaha dan kepemilikan bersama dengan prinsip-prinsip keadilan dan berbagi keuntungan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan lanjut ke materi selanjutnya. Saya Safira Salsabila dengan NPM 245101025. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu prasyarat tambahan dalam akad musyarakah. Sama seperti akad mudharabah, prasyarat dalam akad musyarakah juga meniscayakan munculnya prasyarat secara rinci, yaitu yang pertama ada musyarakah yang harus didasari oleh kejujuran. Pihak-pihak yang berakad harus dituntut untuk berpegang teguh pada informasi yang jujur dan apa adanya. Ketidakjujuran bisa menyebabkan tercederanya akad yang telah disepakati. Maka, kejujuran merupakan elemen terpenting dalam akad ini. Yang kedua, masing-masing pihak yang berserikat harus bersikap transparan. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan modal bersama harus didukung oleh keterbukaan dan keadilan. Tidak ada lagi rahasia dalam kedua belah pihak, khususnya dalam hal keuangan. Prasyarat ini dapat diwujudkan dengan keharusan dibuatnya laporan keuangan berkala. Yang ketiga, managerial yang rapi. Bahwa akad musyarakah adalah akad kerjasama dengan saling menjaga amanah pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu, agar amanah tersebut tetap terjaga dengan baik, maka diperlukan managerial yang rapi. Ketidakrapian managerial akan mengurangi tingkat akurasi data, sehingga berakibat pada berkurangnya tingkat kepercayaan antar pihak. Itulah beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan akad musyarakah. Jika prasyarat tersebut tidak dipenuhi, maka teori-teori yang ada dalam akad musyarakah tidak dapat diterapkan secara baik. Dengan demikian, akad musyarakah tidak dapat dijalankan tanpa prasyarat pendukung. Justru, adanya prasyarat pendukung inilah yang menjamin terlaksanakannya akad musyarakah ini.